kita harus mengingat bahwasanya nikmat Allah bukan hanya terbatas pada materi. Kenikmatan Allah bukan hanya terbatas pada harta. Kenikmatan Allah itu sangatlah luas. Ada kenikmatan berupa kenikmatan duniawi yang bersifat dunia. Nikmat sehat, nikmat jabatan, bisnis yang lancar, gaji yang besar, dan yang lainnya. Ini kenikmatan duniawi. Tapi kenikmatan yang lebih besar adalah kenikmatan ukhrawi yang sifatnya berkaitan dengan akhirat. Nikmat bisa menuntut ilmu, karena tidak semua orang bisa duduk di majelis ilmu. Tidak semua orang para jamaah. Dekna selapu ta bawi sita datang lek majelis ilmu ini. Tidak semua orang bisa menikmati kenikmatan solat. Tidak semua orang bisa menikmati bacaan zikirnya. Tidak semua orang diberikan kenikmatan untuk membaca Al-Quran. Dan nikmat-nikmat ukhrawi ini adalah kenikmatan yang didapatkan hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena kenikmatan ukhrawi bagian dari iman. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Inna Allah yu'tid dunya ala man ahabba wa man lam yuhib. Allah memberikan nikmat dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Nikmat dunia ini selapu mau, si dah menang si Allah mau, sindik dah menang si Allah mau. Bahkan orang kafir pun mendapatkannya. Wa inna Allah la yu'til imana illa ala man ahab. Dan Allah tidak memberikan iman ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Banyak orang yang punya kesehatan, keluangan waktu, tapi Allah tidak gerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan. Allah tidak gerakkan hati mereka ke majelis ilmu. Allah tidak gerakkan hati mereka membaca Al-Quran. Allah tidak gerakkan hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Allah halangi mereka, Allah persulit mereka. Karena apa? Karena Allah memberikan iman hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada pada hari terbaik dunia, hari terbaik sepanjang tahun, hari-hari pahala paling besar. Malam ini adalah tanggal 2 Dzulhijjah. Dalam Sunan Ad-Darimi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah ibnu Abbas, "Ma min 'amalin azka 'indallah wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada satu amalan pun yang lebih suci di sisi Allah. Dalam riwayat yang lain, yang lebih dicintai oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, afdalu, lebih utama di sisi Allah. Dan tidak ada amalan yang paling besar pahalanya daripada satu kebaikan yang diamalkan di 10 awal Dzulhijjah. Bahkan mengalahkan pahala berjihad, kecuali orang yang berjihad tersebut mati meninggal dunia syahid bersama
harta yang dia bawa ke medan pertempuran, barulah pahalanya sama. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, hari-hari ini adalah hari-hari terbaik. Sehingga dahulu para salaf, mereka bersungguh-sungguh di 10 awal Dzulhijjah. Mereka memaksa diri mereka melakukan amal saleh sampai mereka tidak mampu lagi untuk melakukannya. Sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Irwaul Ghalil dan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dari Imam Al-Mundhiri, wa kana Sa'id bin Jubair, dahulu Sa'id bin Jubair salah seorang tabi'in yang mulia, idza dakhala ayyamal ashri, apabila beliau memasuki 10 awal Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Beliau bersungguh-sungguh, beliau maksimal dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, sampai-sampai beliau tidak sanggup lagi. Beliau tidak sanggup lagi, kata perawi dalam athar yang mulia ini. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, majlis, satu kali duduk di majlis ilmu di 10 awal Dzulhijjah lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Satu kali bacaan Al-Quran jauh lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Quran di hari-hari yang lain. Satu kali tasbih, satu kali tahmid, satu kali tahlil, satu kali takbir, jauh lebih besar pahalanya daripada tahmid, tahlil, takbir pada hari-hari yang lain. Makanya seorang muslim harus tahu waktu dia berada, di mana dia berada. Dia harus tahu bahwasanya waktu yang dia miliki saat ini adalah waktu yang istimewa, sehingga waktu itu tidak berlalu begitu saja. Ibarat seekor lalat yang hinggap di hidung kita, kita kibaskan kemudian dia pergi. Tapi seorang mukmin, ya, dia tahu waktunya berharga. Karena waktu ini apabila dia sudah datang, dia tidak akan kembali lagi. Waktu ini apabila dia tiba, dia tidak akan terulang kembali. Hari kemarin tidak akan pernah terulang para jamaah. Baik, ada beberapa poin yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa amalan. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah Siyam Tis'i Dzulhijjah, berpuasa pada 9 hari pertama Dzulhijjah. Puasa siwak jelo di awal Dzulhijjah. Ada beberapa pendapat tentang masalah puasa ini. Dalam mazhab jumhurul ulama, yaitu dari kalangan Syafi'i, dari kalangan Maliki, dan dari kalangan Hambali, mereka menyatakan bahwasanya puasa 9 Dzulhijjah itu termasuk mustahab, termasuk perkara yang disunnahkan dan perkara yang dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dari an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan berpuasa hari Asyura.
Tanggal berapa itu? 10 Muharram. Setelah bulan ini. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Dan beliau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini penuturan dari sebagian istri Nabi SAW. Ini yang menjadi dalil jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya puasa 9 hari pertama Dzulhijjah itu termasuk perkara yang disunnahkan. Taib. Sedangkan sebagian pendapat mengatakan hukumnya tidak disunnahkan. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Qalat. Ini 2 riwayat, kedua-duanya datang dari istri Nabi, tapi maknanya bertentangan. Tadi mengatakan sunnah. Sekarang riwayat yang kedua ini kata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qatt. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari pertama Dzulhijjah. Kira-kira bait ini si pertama hadisnya sahih, yang kedua hadisnya sahih. Kira-kira ngombe dulu mereka. Pak Cik ngombe. Oh, dua-duana ngono. Ngombe yang ketembet dua-duana. Si pertama ndek nang ngono, si pertama ngono sunnah, si kedua ndek sunnah. Yang pertama mengatakan Nabi puasa kapan? 9 pertama Dzulhijjah. Puasa hari Asyura. Puasa 3 hari dalam satu bulan. Yang kedua, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 pertama Dzulhijjah. Sehingga secara ilmu kita yang dangkal, kita akan mengatakan, oh ini 2 dalil yang bertentangan. Nah, ini ngenu buah sunnah, ini ngenu tidak sunnah. Padahal kedua-duanya adalah Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mami kira-kira ngombe dulu. Oh, dua-dua anak. Milu ya mami, dua-dua anak. Ngombe angkutnya dua-dua anak juga ini. Pak Cik, gimana dulu dua-duanya ini? Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Apabila ada 2 dalil sahih yang bertentangan, satunya menetapkan dan satunya meniadakan, fal musbit muqaddamun 'alan nafi. Maka yang menetapkan didahulukan daripada yang meniadakan. Ada 2 dalil sahih yang bertentangan, ya, 2 dalil sahih yang bertentangan, ya, kata para ulama, maka yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Fal khabarul musbit muqaddamun 'alal khabarin nafi, kata para ulama. Dalil yang menetapkan sunnahnya berpuasa pada 9 Dzulhijjah ini didahulukan daripada dalil yang meniadakan. Taib Ustaz, kita dahulukan dalil yang menetapkan. Terus apa maksud Aisyah mengatakan apa? Nah, saya tidak pernah melihat Nabi apa? Berpuasa. Apa maksudnya? Terus apa kenana dalil ini?
dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Dan dalam madhab Syafi'i ya disunnahkan puasa 9 hari pertama Dzulhijjah. Nah, kata beliau, qala al-ulama wa hadzal hadits mimma yuhimu karahata shaumil 'ashr. Kata Imam An-Nawawi, hadis Aisyah ini menunjukkan bahwasanya hukum puasa 9 Dzulhijjah itu adalah makruh. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Hadis Aisyah tadi seolah-olah melarang apa? Puasa 9 awal Dzulhijjah. Kemudian apa kata beliau? Falaisa fi yaumi hadhihi tis'ati karahah. Tidak ada kemakruhan dalam puasa 9 awal Dzulhijjah, bal hiya mustahabbatun istihbaban syadida. Akan tetapi puasa 9 Dzulhijjah ini sangat dianjurkan. Maka kata beliau, fayuta'awwalu qauluha. Apa maksud ucapan Aisyah itu? Ditafsirkan. Apa tafsirannya? Annahu lam yasumhu li'aridi maradin aw safarin aw ghairihima. Mungkin Nabi tidak berpuasa ketika dilihat oleh Aisyah itu entah karena sakit atau entah karena beliau safar atau entah karena uzur-uzur yang lainnya. Jadi Aisyah menyampaikan sesuai dengan apa yang dia lihat. Di saat mungkin di jadwalnya beliau Nabi tidak berpuasa. Kemudian di jadwal istri yang lain, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 awal Dzulhijjah. Itu poin pertama. Kemudian poin yang berikutnya, pada 10 awal Dzulhijjah, al-iktsaru minat tahlil wat takbir wat tahmid. Memperbanyak tahlil, ucapan la ilaha illallah. Memperbanyak ucapan takbir. Memperbanyak ucapan alhamdulillah. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, dan tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh di dalamnya. Barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempertegas jenis zikir yang ditekankan. Fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah minat tahlil, ucapan la ilaha illallah. Wat takbir, perbanyak ucapan takbir. Wat tahmid, perbanyak ucapan alhamdulillah. Ini zikir yang ditekankan untuk dengannya kita membasahi lisan kita. Pertama ucapan la ilaha illallah, yang merupakan afdaluz zikir, zikir yang paling utama. Makanya sering kita baca, sering kita dengar afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Satu. Kemudian at-takbir, ucapan takbir, akan datang pembahasan secara khusus sekarang. Wat tahmid,
ucapan alhamdulillah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, lebih ditekankan lagi dua zikir. Zikir la ilaha illallah dan zikir takbir Allahu Akbar. Kenapa? Orang yang membaca la ilaha illallah, orang yang membaca Allahu Akbar, illa busyir, kecuali akan diberikan kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Dengan surga. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi SAW? Subhanallah, ini zikir yang ringan namun ganjaran dan pahalanya sangat besar. Ma ahalla muhillun qat illa busyira wa ma kabbara mukabbirun qat illa busyira. Tidaklah seseorang membaca la ilaha illallah kecuali akan diberikan kepadanya kabar gembira. Tidaklah orang mengucapkan Allahu Akbar melainkan akan diberikan kepadanya kabar gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira surga ke? Naam, iya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Allahu Akbar akan diberikan kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, terutama takbir. Lebih ditekankan lagi memperbanyak takbir. Takbir mutlak. Ini sunnah yang meredup, sunnah yang ditinggalkan. Kenapa ikhwatal iman? Karena bid'ah merajalela. Makanya Imam Al-Auza'i disebutkan dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis, apa kata beliau? Ya, menjelaskan tentang bid'ahnya. Ma zaharatil bid'ah wa lam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan. Apabila bid'ah-bid'ah ini muncul, kemudian para ulama tidak mau mengingkarinya, maka ia akan menjadi sunnah. Dianggap apa? Dianggap sunnah. Bertakbir ini ikhwatal iman kita hidupkan di jalan-jalan dengan mengangkat suara kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua keluar ke pasar mengajarkan orang-orang tentang sunnah ini. Kapan? Fi ayyamil ashri, di 10 pertama Dzulhijjah. Yukabbiran, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ti makna paran itu melen telebaran pada nyamar urang abi. Jadi ikhwatal iman, ketika orang-orang meninggalkan sunnah dan orang-orang sibuk mengamalkan bid'ah, yang sunnah itu akan menjadi terasing. Orang akan menganggap itu sesuatu yang asing. Kenapa? Karena mereka lebih familiar, mereka lebih terbiasa dengan perkara-perkara baru dalam agama. Sedangkan yang sunnah mereka akan ingkari. Kenapa mereka ingkari? Karena mereka menganggap perbuatan mereka yang menyisihi sunnah itu, perkara bid'ah itu, sebagai ibadah, sebagai sunnah bahkan. Makanya Abu Hurairah, Ibnu Umar
keluar ke pasar mengajarkan orang tentang takbir di 10 hari pertama Dzulhijjah. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, orang-orang ikut bertakbir dengan takbirnya Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Arah kita gin samal nangkat tiba pakan ini. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini sunnah, sambil jalan angkat suara bertakbir para jamaah. Yang kita harapkan menghidupkan sunnah ini siapa? Ya kita orang yang mengenal sunnah. Kalau orang yang tidak mengenal sunnah, apa mungkin kita harapkan mereka akan mengamalkan sunnah? Enggak mungkin. Saya harapan ngamalang sunnah ini, kita si ngaji, kita yang ngaji tentang sunnah ini. Ada beberapa lafaz takbir, ya, ada 4 riwayat datang dari beberapa sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Salman Al-Farisi, kemudian siapa? Abdullah bin Abbas, Abu Miqdad. Takbir Salman Al-Farisi yang paling mudah. Kenapa pendek ini? Kurang lebih. Mami, betul itu Salman Al-Farisi? Nah, itu Salman Al-Farisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kemudian takbirnya Abdullah ibnu Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian takbir Abdullah ibnu Abbas, Abu Miqdad. Antum yang filar tes dulu. Takbirnya Abdullah ibnu Abbas. Nyerah? Lain nyerah katanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Satu. Takbirnya berapa kali? 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Takbir Abdullah bin Abbas yang lain, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Ini beberapa lafaz takbir, dan perlu kita ketahui para jamaah, takbir yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Tidak ada riwayat yang sahih menyatakan takbir yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi takbir ini datang dari siapa? Dari beberapa sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini takbir mutlak. Dia tidak terikat dengan waktu. Ya. Dia tanggal 1 sampai tanggal 10 ini terus kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Atau pakai takbirnya Salman Al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jadi mana yang kita bisa itu pakai para jamaah. Kalau antum bisa semuanya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka ya pakai yang mana antum bisa. Apalagi hafal semuanya, semakin sempurna pengikutan kita kepada ya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Adapun ada beberapa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, tambahan yang masyhur yang dipakai di masyarakat kita ini. Apa tambahannya itu? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu betul disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Mereka mengatakan karena tidak ada dalil secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga tidak masalah menambah takbir itu. Namun tentu takbir yang terbaik adalah yang datang dari para salaf kita, yaitu dari para sahabat. Baik. Itu takbir muqayyad, takbir mutlak. Kemudian takbir muqayyad dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah, selesai sholat subuh sampai sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti berapa hari? 4 hari. 5 hari. Berarti berapa hari? 5 hari. Biar dulu 4 atau 5? 5 hari. 5 hari. Taib. Ini takbir muqayyad. Takbir ini terikat dengan waktu sholat. Kapan dibaca? Selesai sholat. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah atau itu hari Arafah, ya, tapi tentu samaan kita kayaknya dengan Saudi Arabia, ya. Selesai salat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tassalam, kassalam. Kemudian takbir. Berapa kali tidak terbatas dengan jumlah, tapi diikat dengan waktu itu. Prakteknya ada dari 4 sahabat. Praktik ini dari 4 sahabat. Riwayat yang pertama dari Umar ibn Khattab, disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Sunan Al-Baihaqi. Beliau mengatakan annahu kana yukabbiru min salatil ghadah yaum Arafah ila salatil zuhri min akhir ayyam at-tasyriq. Bahwasanya Umar ibn Khattab bertakbir selesai salat subuh dari hari Arafah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyriq. Ini Umar, riwayat Umar. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat Ali bin Abi Thalib, juga disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, annahu kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila salatil asri min akhir ayyam at-tasyriq wa yukabbiru ba'da al-asri. Ali radhiyallahu taala anhu, beliau bertakbir dari selesai salat fajar hari Arafah sampai salat asar dari hari terakhir hari tasyriq, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya. Nah, ini beberapa praktik para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka kita harus ingat, ya, keutamaan menghidupkan sunnah yang mati. Kita ingat
ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ucapan ini sering kita ulang-ulang. Apa kata beliau? Afdalul muslimin, orang Islam yang paling utama, orang Islam yang paling utama, man ahya sunnatan min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam allati qad umitat, orang yang menghidupkan salah satu sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mati. Fasbiru ya ahlas sunan, maka bersabarlah kalian wahai orang-orang yang berada di atas sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena kalian adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit. Itu di zamannya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Enggak sekeji kan? Orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu. Oleh karena itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya, ini termasuk kita mengamalkan firman Allah, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita peringatkan diri kita dengan sunnah Nabi SAW. Kita ingatkan diri kita dengan sunnahnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Demi Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita yang meninggalkan sunnah rugi. Orang-orang yang jauh dari sunnah rugi. Kenapa? Mereka ingin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka sendiri yang menjauh dari petunjuk Nabi SAW. Mereka ingin mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka enggan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanya lihat apa hadis Irbad bin Sariyah itu. Beliau mengatakan ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Kalau kita ingin selamat, naikilah perahu sunnah. Makanya kata para ulama, al-i'tisamu bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah ini adalah keselamatan. Adalah apa? Keselamatan. Orang-orang yang berada di atas sunnah, dia akan selamat. Sebaliknya orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, petunjuk Nabi SAW, sebagaimana kata Imam Malik itu, as-sunnatu safinatu Nuhin, sunnah itu ibarat perahu Nabi Nuh, man raqibaha naja, yang mau naik selamat, wa man takhallafa anha ghariqa, yang tidak mau naik perahu sunnah ini maka dia akan pasti tenggelam. Baik. Poin kita berikutnya, setelah bertakbir, qiraatul Qur'anil Karim, membaca Al-Qur'anul Karim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quran sebenarnya lebih ditekankan di bulan ini. Kenapa? Pahalanya yang berlipat. Di hari-hari biasa saja, satu huruf Allah kasih 10 kebaikan. Satu huruf para jamaah, satu huruf Allah kasih kita 10 pahala. Maka tidak ada cerita, tidak ada rumus dalam membaca Al-Quran itu adalah rumus rugi, tidak ada. Semakin dia rajin membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Namun sejatinya ikhwatal iman, apa yang menghalangi kita dari Al-Quran? Dosa. Makanya
Makanya kata Utsman bin Affan itu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Ini kata Utsman, jikalau sekiranya hati kita ini bersih, suci dari maksiat, dia tidak akan pernah kenyang dari membaca kalamullah Al-Quranul Karim. Tapi ternyata ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, scroll media sosial itu lebih enak, ya, lebih nyaman daripada ya membolak-balikkan lembaran Al-Quran. Abu Mikdad, berapa maksimal kita khatam Al-Quran? 40 hari. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maksimal, ya, kata sebagian para ulama itu 40 hari sekali kita mengkhatamkan Al-Quran. Tapi ternyata sekali setahun. Ini kata Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Apa kata beliau? Wa yukrahu ta'khiru khatmihi akthar min arba'ina bila uzrin nassa alaihi Ahmad. Dimakruhkan mengakhirkan penghataman Al-Quran itu lebih dari 40 hari tanpa ada udzur. Inilah keterangan dari Al-Imam Ahmad, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr ketika bertanya kepada Nabi, "Fi kam yakhtimul Quran?" Berapa maksimalnya seseorang itu mengkhatamkan Al-Quran? "Fi arba'ina yauman," selama 40 hari. Dan tentu ikhwatul iman masih banyak pembahasan yang lain. Amal-amal soleh, semua amal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini pahalanya lebih utama dari apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah, kita azan dulu, sudah azan ini. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Silakan ada bertanya para jamaah. Seperti yang menjelaskan tadi bahwa orang yang selalu mengamalkan kebaikan bertanda dicintai oleh Tuhan. Sekarang sebaliknya, bagaimana jika seorang yang tidak melakukan kebaikan, apakah dia tidak dicintai oleh Allah? Tapi bagaimana orang yang tidak melakukan kebaikan? Apakah dia tidak dicintai oleh Allah? Iya, dia tidak dicintai oleh Allah. Makanya dalam banyak ayat dan banyak hadis, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebajikan. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya dari dosa. Berarti mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari ayat ini, Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Allah membenci orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kebaikan ini tentu maksudnya adalah kebaikan yang menjadikan kita bukan orang yang sombong, kebaikan yang menjadikan kita tidak riya. Makanya ada ucapan salaf itu, seseorang masuk surga karena dosa dan seorang masuk neraka karena kebaikan. Kapan? Tatkala dosa itu menjadikan dia takut kepada Allah sehingga dia bertaubat kepadanya. Kapan kebaikan itu akan menjadikan dia masuk ke dalam neraka? Kata para ulama, ketika kebaikan itu buah dan hasilnya berbangga, sombong, riya dan sum'ah, sehingga itu menjadikan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, Allah taala a'lam. Iya, di Saudi hidup. Bahkan mobil itu keliling kadang-kadang si setel takbir itu. Ya, 10 awal Dzulhijjah itu. Bahkan di Mina itu ada yang pakai corong itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Pas kita haji, dia hidup betul sunnah ini. Ya. Tentu ikhwatal iman, maka kita yang paham sunnah yang berusaha menghidupkannya. Ya, berusaha. Kalau orang yang tidak paham, ya tentu akan menjadikan ini sesuatu yang aneh bagi mereka. Maka kita yang paham para jamaah berusaha untuk kembali mengamalkan sunnah-sunnah yang mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Banyak sekali sunnah-sunnah yang ditinggalkan, dan takbir di 10 awal Dzulhijjah ini hanya salah satu dari sunnah, dari sekian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, Allah taala la wa'ala. Apa cik?
Jadi dari yang menyebarkan bid'ah itu termasuk dari yang dia dari Allah itu. Hah? Dari yang tidak dari Allah itu. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis. Hadis ini hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antaranya du'atun ala abwabi jahannam. Hadis Bukhari. Ini hadisnya Hudzaifah ibn Yaman. Ketika beliau bertanya tentang keburukan, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Iya. Wa fihi dakhan, katanya. Di situ ada asap. Artinya kebaikan yang bercampur dengan keburukan. Wa fihi dakhan. Qaumun, kata Nabi, yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Orang-orang yang tidak menggunakan petunjukku, kalian kenali dari mereka dan kalian ingkari dari mereka. Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Naam, kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka jahannam. Dai-dai yang menyeru kepada keburukan, ya, tentunya yang mengajak kepada menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini ancaman, ya. Tentu ini adalah apa? Ancaman. Semua siapapun yang tidak melakukan kebaikan pasti dibenci oleh Allah. Siapa saja yang melakukan maksiat pasti dibenci oleh Allah. Mau dia ustadz, ya, mau dia tokoh agama, mau dia tokoh masyarakat, siapapun, dosa ini tidak pandang, tidak pandang pelakunya. Siapapun pelakunya pasti akan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu. Kalau itu kaitannya dengan dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, ya tentu ini tidak termasuk di dalamnya. Wallahu taala a'lam. Umikdat. Larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi orang yang berkorban, Ustaz. Membuat bulu nikah itu termasuk yang tadi tekan. La ilaha illallah. Jadi apakah termasuk mencabut bulu hidung, katanya? Larangan bagi orang yang mau berkurban. Ingat ini ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang mau berkurban, hilal Dzulhijjah ini sudah masuk. Potong kuku, cukur rambut ini sudah tidak boleh. Mencabut apalagi? Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim itu, man kana lahu zibhun yazbahuhu, yang punya hewan kurban yang akan disembelih. Fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, apabila sudah kelihatan hilal Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhiya. Janganlah dia memotong kuku dan memotong rambutnya sedikit pun sampai dia berkurban. Termasuk juga bulu kan rambutnya, kata Nabi, umum. Jelas? Wallahu taala a'lam. Jadi ini larangannya para jamaah. Terus bagaimana dengan kasus semula nggak ada niat kurban, ya, udah potong kuku, udah cukur rambut, datanglah rezekinya tiba-tiba tanggal 7 Dzulhijjah misalkan, dia mau berkurban, ya, semenjak niatnya itu, disitulah dia berhenti untuk mencukur dan memotong kuku.
Ini disebutkan oleh para ulama kita, diantaranya disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya. Tapi kalau orang yang sudah dari awal sebelum Dzulhijjah itu sudah ada niat, ketika kelihatan hilalnya Dzulhijjah dia sudah ya berhenti dari memotong kuku dan memotong rambutnya. Larangan ini mirip dengan larangan orang yang berhaji. Cuman larangan orang yang ihram itu jauh lebih luas para jamaah. Kalau orang berkurban cuma 2 larangannya. Apa larangannya? Potong kuku dan potong rambut. Tapi kalau orang berhaji itu ihram itu banyak. Tidak boleh pakai baju yang dijahit ini. Cuman pakai 2 selendang. Selendang atas dan selendang bawah. Tidak boleh pakai wangi. Tidak boleh pakai penutup kepala. Wanita yang bercadar dibuka cadarnya. Kemudian juga tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menikahkan dan dinikahkan. Banyak larangannya itu. Itu bagi orang yang berihram. Berihram ini bahasa umum para jamaah. Hendak berhaji doang, umroh sama juga. Itu termasuk larangan apa? Larangan ihram. Kalau kita orang yang ingin berkurban ini cuma 2 larangan itu. Potong kuku dan apa? Jangan tuh kiaskan martabah haji dapet ini. Jangan terus nak nempuh pakai wangi-wangian, enggak. Itu khusus bagi mereka. Nah, wallahu taala a'lam. Taib, kalau lupa tak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Ini kaidah umum, Mami. Ini kaidah umum dalam agama ini. Ayat ini kaidah umum. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, janganlah Engkau hukum kami, siksa kami, ya, dengan apa yang kami lupa. Au akhtana, atau yang kami lakukan secara tidak sengaja. Nah, Allah taala a'lam. Semoga kajian kita pada malam ini bermanfaat. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.